Halo guys, selamat datang di YouTube saya. Dan kali ini saya akan ngebahas tentang pertemanan toksik, yaitu pertemanan yang bisa membuat kamu ilfeel atau enggak membuat kamu itu merasa tersingkirkan. Dan kita akan mencoba lihat ininya. Kalau lingkungan pertemanan kalian toksik, mending cari yang baru atau mending sendiri katanya. Ini untuk ininya. Tapi kita coba akan lihat videonya. Kalau lingkungan lo tidak ada gunanya, tidak membuat lo jadi orang yang lebih baik, udah cari yang baru aja atau mendingan sendiri asli. Karena lingkungan dan teman-teman lo akan sangat mempengaruhi lo, jangan dianggap enteng. Jadi kayak deket dengan orang seperti itu, kayak ntar dikira gue sama juga tingkahnya, ya kan, makasih banget. Tuh. Itu tadi. Pokoknya harus ya katanya. Gue BM banget Yoshinoya tuh mau game WKWK skui nyeblak aja katanya. Apaan sih lu seblak baik, beli yang high dikit ke. Ini mah lu rekomennya seblak baik, gak mampu buat nyongki di situ katanya. WKWK jangan gitu BG, kalau gak mampu ya biarin aja lah, lu kan gak tahu keadaan dia gimana. Lagian Putih cuma bisa makan daging setahun 2 kali doang katanya. WKWK pas Lebaran sama pas Idul Adha doang, kan itu juga dapat kurban pembagian kurban. Kalau Lebaran bisa beli karena dapat santunan dia yatim sama emaknya janda. Ibu gua kan sering sama emaknya Putri. Pantes uang saku yang nggak cukup. Ya udah katanya, lu nyebar aja sih sono katanya. Ya katanya, gue nggak akan ikut, tenang aja katanya. Lumayan ada nyambungnya sih, daripada dalam situ membuatmu semakin menderita, mending tinggalin aja katanya. Sumpah temen lu norak banget katanya. Lidahnya baru pertama kali nyentuh Yoshinoya atau gimana ya? Gila banget emang nih. Didikannya majut katanya. Toksik banget asli, gue anak yatim mah. Gue janda sakit banget pasti dibilang gitu. Gak ada yang pengen satu yatim. Gue aja deh. Kalau lagi gak usah sama temenan, gue doain lu sukses kasih terjemahan ayat surat maun. Dia nggak tahu kali ya, doa anak yatim atau piatu dijabah sama seluruh malaikat katanya. Ya lah, jangan pakai duit auto aja, gede bacot tuh orang katanya. Udah deh, gak usah temenan sama orang kayak gitu. Baru makan monogami aja gayanya udah ke makan emas katanya. Padahal sekelas presiden aja juga sukanya makan makanan rumahan katanya. Emang sama aku aja yuk, kita sambil nongkrong di depan warung sambil ngambil pilus dan minum ale-ale. Gue sakit hati bacanya Allah Akbar, makan daging 2 kali setahun. Dia bilang, gak apa-apa deh, bersyukur aja. Oh, Allah udah ngatur rezeki kita masing-masing, jangan diambil hati ya. Biasanya kayak yang suka pamer gitu belum tentu kaya beneran. Kalaupun iya palingan OKB. Jangan didengerin, oke? Sini DM aja katanya. Dia itu dajjal, cuman wujudnya manusia katanya. Udah bagus kasih wujud manusia, malah masih aja milih perilakunya kayak AJG kan. Nah, gue akan di sini akan bilang apa? Lu gitu tuh. Lu pengen yang mewah-mewah, tapi masih pakai duit auto. Percuma gitu tuh. Maksudnya percuma gitu. Kecuali kalau misalnya hasil kerja sendiri atau gimana, so boleh gitu. Cuman kalau lu masih duit auto, nggak usah lah. Ini pernah terjadi sama teman-teman kita yang pernah kumpul setiap hari, yaitu kadang makannya yang high class, kadang makannya yang standar gitu. Cuman gue lihat setiap hari pasti makannya tuh high class terus gitu. Kayak setelah makan di sini atau Marugame gitu. Kan gue juga kaget, kok ada gitu orang yang cuma makan begitu doang tuh seneng gitu. Gue malah gak tahu seneng atau enggak ya, cuman gak enak gitu tuh. Lu bisa cuma makan begitu doang ya, capek lu. Maksudnya setiap hari makan itu ya bang, ya rugi lu sendiri juga. Gue pernah ada cerita lagi gitu, ada cerita tentang kita sendiri gitu. Gue pernah ngejain fisika. Nah, ngejain fisika itu nggak mungkin apa, pasti nggak mungkin ya namanya di rumah teman, di rumah apa. Jadi kalau di sekolah mah nggak apa-apa gitu. Banyak yang misalnya, oh kerja di sini aja ya katanya. Kenapa nggak di rumah ini gitu? Kenapa nggak di rumah itu? Nah, ini biasanya kadang-kadang takut ngerepotin biasanya. Ya kalau menurut kita sih ya ngerti gitu, masalah ngerepotin itu gimana. Kan bisa di sekolah, kan bisa di rumah teman-teman kamu yang nggak kos atau gimana, kan bisa gitu. Soalnya gini ya, soalnya kamu nggak ada soalnya sekolahnya ditutup, terus nggak ada rumah anak apa, gak ada rumah yang kos gitu ya, nggak apa-apa gitu. Cuman sekali, jangan beberapa kali gitu. Kasihan yang nggak punya duitnya, cuman hanya beli minum doang. Ini pernah terjadi juga kita waktu ada lagi, waktu kita kerja kelompok matematika itu, apa teman kita ya, cuma beli air mineral doang, terus air mineralnya tumpah terus bilang, air mineralnya tumpah, kan kaget kitanya kan, air mineralnya tumpah,
sampai minta lagi, sampai diketawain kita. Ini kata lagi apa nih orang kata kita, nih yang suruh kumpul di sini tapi kelakuannya kayak ini gitu. Kan gue juga kaget gitu, lah nih orang nih kenapa gitu. Dan gue kan bisa bilang di situ berarti mereka hanya mencari yang mahal-mahal, mau nggak mau itu. Ya mungkin karena gengsi, gue ngerti kalau misalnya karena gengsi atau gimana. Cuman kan kalian banyak tuh yang namanya warung-warung sederhana kayak warung Indomie, warkop lah, kayak angkringan. Ya kita walaupun dulu nggak suka, maksudnya nggak suka sih, dulu pernah di teman kita kan. Berapa mau beli angkringan nggak katanya. Ya, kita nggak tahu kan angkringan apaan kata kitanya kan. Pas kita nyoba, enak juga, sampai ketagihan kita kadang kadang setiap hari, kadang enggak gitu, cuma makan angkringan doang gitu. Yang murah, enak, terjangkau gitu. Nah, tapi apa yang kita bilang di sini? Tapi ini berlaku nggak sih buat anak kos atau itu? Kalau gua ada dua kemungkinan. Berlaku untuk anak kos sama tidak berlaku untuk anak kos. Berlaku untuk anak kos kayak gimana? Berlakunya untuk anak kos itu ya lu tinggalin aja pertemanan kayak gini gitu. Nah, tinggalin pertemanan ini gitu. Lu cari kosan baru yang menurut lu bisa lihat teman tuh, wah ini teman ini sederhana, wah ini teman ini cuma hanya habis doang gitu, yang cuma hanya nongkrong di Yoshinoya atau Marugane gitu. Nah, tidak berlaku untuk anak kosnya gimana? Misal di kos nih, misalnya temen lu itu aja gitu, temen itu aja di anak kos, lu nggak bisa nolak gitu, lu mau nggak bisa nolak gitu. Yang susah sih kalau misalnya tidak berlaku untuk anak kos gitu. Misalnya lu mau kemana, lu ikut nggak, mau ke sini misalnya di kafe, ya lu mau harus ikut gitu. Ya paksa sih, ya cuman ya lu ya harus beli apa gitu. Itu sih yang gue sayangin sih. Ya gue ngerti gitu, misalnya kafe ini hanya untuk ini, hanya untuk itu gitu. Gue ngerti gengsinya mereka tuh terlalu tinggi gitu. Tapi apa sih yang membuat banyak orang yang menjual kafe atau gimana? Ya itu tadi, biar orang biasa hype atau gimana. Justru juga sih kalau misalnya wah berhentiin kafe kan nggak bisa gitu. Karena kan ini apa, sekarang aja perekonomian negara kan lagi chaos gitu. Ya mau nggak mau harus meningkat harus meningkat ekonominya gitu. Sampai ini pernah gabung ke lingkungan hedon, para mereka nggak toksik sih, cuma teman mungkin tempat pas bermerek bahas brand sebagai orang yang mau beli satu barang, mikirnya lebih satu kali, mikir itu barang bakal berguna atau enggak ke depannya, bikin gua nggak nyaman dan gak cocok. Dan pada akhirnya gua mundur pergi perlahan cari tempat yang cocok dan nyaman buat gua. Mereka nggak apa-apa, temen dikit aja, sakit hati bacanya padahal masih banyak pakai duit orang tua. Kalau tahu mah enak seblak sumpah, lama habisnya gagal nunggu adem. Emang bener sih, kita kalau misalnya makan seblak nih, masih panas nih, gua kalau orangnya langsung bye gitu kan, gua langsung makan gitu, tahu-tahu masih panas. Ya tau lah gitu, kalau udah makan kayak gitu panas gua langsung minum gitu. Aku juga punya grup kayak gitu dulu, tapi sebelum punya grup sepi, dan akhirnya mereka buat grup tanpa aku. Kasian sih, ada orang-orang yang bisa, ada orang-orang yang bikin grup tanpa dia, ada, kebanyakan tuh ada gitu. Entah lu sadar atau enggak gitu, tapi kalau misalnya lu sadar sih hebat gitu. Gue juga ngerasa gini katanya, apa ya, banyak komen-komen yang kayak gini. Ini sama toksiknya video TikTok yang pada ini ngajakin temannya pada kan terusnya. Iya ini sama toksiknya dengan kayak video TikTok yang pas ngevideoin yang ngejekin temannya yang pakai Android sendirian squad itu. Padahal yang lain pakai iPhone, masih Android orang tua aja bahasa paling kaya. Ini sih emang nggak bisa dipungkiri sih bahwa iPhone tuh HP yang menurut kita ya keren sih, maksudnya dari filter HIG apa segala macam ya, lu nyoba aja tuh udah filter bagus gitu. Ya cuman tolong gitu tuh, walaupun lu cuman bercanda atau gimana, gue rasanya nyesek gitu, liatnya itu nyesek gitu tuh, seolah-olah lu tuh pakai masih duit orang tua itu gitu tuh. Gue masih mending ya maksudnya gue masih mending pakai Android yang menurut gue bagus ya, hasil kerja sendiri, daripada pakai orang tua iPhone tuh. Ya gimana sih, ya susah sih yang namanya, kita tuh nggak jauh-jauh dari kata gengsi, itu aja sih. Mau lu ngomong sehabis kata juga tetap aja gengsi tuh bakal ada tuh sampai kapan-kapan gitu. Ya mungkin sih sekian aja dari video saya ya, karena saya juga mungkin juga bakal dilihat sampai panjang gitu. Ya mungkin sekian aja dari video saya. Kalau kalian suka ya tinggal like, comment, subscribe. Jangan lupa share juga. Terima kasih, selamat malam.